Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kampus, selamat datang di podcast Inspire Talk kali ini. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng sosok-sosok inspiratif dari berbagai bidang bersama aku, Dinia Rizkita Dikta. Dan aku, Amelia Wardana Hasibuan. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial banget. Seorang mahasiswa yang gak cuma aktif di organisasi, tetapi juga punya seaprek prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Betul banget Mel, beliau adalah eksekutif muda BEM FEB di bidang Kominfo, Ketua Umum PPIPM, dan juga top 3 sekaligus udah favorit FEB UNP 2024. Wah, keren banget ya. Iya dong, Din, langsung aja ya kita panggil Arnold. Oh iya, Arnold ini Sobat Kampus, seorang mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang loh. Dan beliau sekarang yaitu semester 5. Nah, halo Arnold, apa kabar? Sebelumnya halo Kak Amel ya? Iya, benar. Sebelumnya alhamdulillah kabar saya baik. Nah. Di mana kesibukan sekarang ini kan. Jadi itulah. Oke. Arnold, boleh nggak sih cerita sedikit gimana awalnya kamu bisa aktif di berbagai organisasi hingga akhirnya dipercaya menjadi eksekutif muda BEM FEB di bidang Kominfo tahun 2024 dan juga Ketua Umum PPIPM. Mungkin terkait pertanyaan itu ya Kak. Iya. Gimana caranya aktif tadi ya? Iya. Itu awalnya memang karena niat mau menjelajahi dunia kampus kita. Jadi karena privilege jadi mahasiswa itu kan banyak tuh. Jadi coba-cobalah semua, itu alasan yang pertama karena niat. Terus yang kedua tuh memang karena saudara sendiri, abang saya dan juga mahasiswa UNP. Ya sekarang memang udah tamat juga kan. Jadi beliau tuh lumayan aktif juga di organisasi. Ibaratnya ketika saya pulang ke kos, malahan dia gak ada gitu. Karena kesibukan dia. Jadi itu tertarik. Kayaknya bermanfaat sih kegiatan itu kan. Dan kebetulan dia juga menjadi wakil ketua umum di tingkat UNIF, tingkat UNIF yaitu IPKK. Jadi termotivasi lah itu. Berarti yang pertama itu karena niat, yang kedua karena abang kan Iya. yang udah aktif di organisasi juga ya. Nah, kalau boleh tahu abangnya ini BP berapa nih kalau boleh tahu ya? Kalau untuk abang sendiri itu BP 20 Oh, BP di 20. jurusan pendidikan teknik mesin. Oke. Nah, untuk organisasi yang pertama kali Arnold masuki atau Arnold ikuti itu apa sih yang pertama? Mungkin di FEB sendiri terkait organisasi itu diperbolehkan di semester 3 pada masuk himpunan. Kebetulan di semester 1 itu lebih ke ikut kepanitiaan di jurusan, kepanitiaan, mencoba-coba kan, mencari kesibukan juga. Terus juga mendaftar calon anggota di PPIPM UNP itu yang di bidang penelitian dan keilmuan. Jadi saya sendiri tertarik pada hal itu kan, ingin juga mengasah minat dan bakat terkait kepenulisan, apalagi melihat potensi bisa jalan-jalan keluar, terus bisa juara-juara gitu. Nah, berarti Arnold memang berkembang step by step ya. Nah, kira-kira dari dua organisasi besar yang udah Arnold ikuti tadi, gimana sih cara Arnold membagi waktu agar bisa berkembang juga di bidang akademik? Itu udah sering kali didengar pertanyaan itu. Terkait itu mungkin dari saya sendiri tipsnya itu yang menentukan prioritas kita. Ibaratnya saya jauh dari Riau itu kan ke Padang, itu yang pertama karena kuliah. Jadi jikalau memang kuliah, misalnya ada kondisi antara kuliah dan organisasi, mana yang didahulukan, ya tergantung lagi mana yang harus, misalnya jikalau nggak ada saya gitu, berimpact dengan kegiatan gitu. Itu yang perlu saya lakukan, itu menentukan prioritas. Terus ya dalam organisasi kan itu bekerja sama tim kan, misalnya di tim kita udah komunikasikan bahwa saya nggak bisa hadir, terus mereka bisa backup, jadi saya mendahulukan hal lain gitu. Oke, kita lanjut ya. Ngomongin soal prestasi Arnold ini nggak main-main loh ya. Salah satunya itu bronze medal bidang kesehatan di Pekan Esai Nasional Universitas Mataram dan juga Best Poster Creative Accounting Vibes 2024. Wah, boleh dong ceritain sedikit gimana prosesnya, mulai dari bronze medal dulu. Oke, dari bronze medal dulu ya. Iya. Mungkin pertama kali itu ya karena organisasi.
di mana di situ saya berjumpa dengan tim yang ingin kami lombakan itu. Jadi awalnya terbentuk tim terlebih dahulu, yaitu kemampuan-kemampuan, dan juga dari tim itu nanti didiskusikan mana yang terbaik ide-idenya. Jadi kami mengumpulkan ide-ide terlebih dahulu. Misalnya kebetulan yang di Bros Medal ini kami terdiri dari 3 orang. Jadi ada yang dari anak psikologi, terus ada anak geografi, dan termasuk saya anak manajemen. Di sini kan kami melihat subtema terlebih dahulu. Mana sih subtema yang menarik? Tentu saja karena saya bidang ekonomi, menawarkan ide dari ekonomi. Terus yang dari psikologi ya psikologi juga. Terus yang dari geografi ya gambaran dari geografi. Nah, namun dari hasil diskusi yang ide yang terbaik itu menurut kami itu yang dari psikologi nih. Nah, jadi setelah itu karena udah ngambil keputusan nih, ngambil ide dari psikologi, ya kami bersama-sama lagi untuk mengerjakannya gitu. Ide yang diangkat dari berdasarkan ide psikologi itu tentang apa? Terkait ide psikologi itu mungkin tentang kesehatan, di mana kami concernnya ke mahasiswa akhir. Ibaratnya mereka tuh kenapa sih depresi, terganggu jiwanya. Jadi kami menawarkan ide mengenai bahwasanya mereka ini membutuhkan tanaman gitu untuk mereka menghirup, jadi mereka bisa tenang. Kan bisa ketika kita melihat udara yang segar karena bunga-bunga, jadi mereka tenang gitu. Jadi yang kami tawarkan ini itu terapi ya. Ya terapi melewati aroma bunga gitu. Nah, kalau untuk best poster kreatif accounting itu gimana nih, Nol? Prosesnya gimana? Terkait proses itu yang pertama, terus tentunya melihat pamflet terlebih dahulu, buku panduan ya kan. Apakah bisa ngerjain nggak ya di sela-sela kesibukan ini, itu yang pertama. Terus karena di lingkungan yang sering-sering lomba kan, jadi udahlah cobalah lagi. Jadi termotivasi ya. Termotivasi. Wah, keren banget ya, Nol. Nah, selain itu dengar-dengar Arnold juga lolos di pendanaan program wirausaha mahasiswa PMW di 2024. Kira-kira bisnisnya berjalan lancar atau enggak? Terkait PMW kami ya? Iya. Untuk PMW kami sendiri itu sebenarnya usaha kami itu tahap bertumbuh ya, tahap awal. Jadi di sana kami ya kembali lagi diskusi kan. Kebetulan ide yang PMW ini kebetulan dari saya, hasil dari diskusi juga sama abang saya sendiri kan. Cobalah angkat ini. Itu mengenai kami karena laki-laki kan, jadi hobi ibaratnya mancing gitu. Jadi kalau mancing itu kan butuh umpan. Jadi kami menawarkan ulat juga kan menarik ikan-ikan kita. Namanya ulat Jerman. Dari sanalah kami. Lagian di Padang yang potensi mancingnya itu besar. Jadi kami menawarkan itu, menjual ulat Jerman. Rupanya lolos di pendanaan, alhamdulillah. Sekalian dari bisnis yang udah direncanakan tadi, kira-kira ada nggak sih kendala dalam pelaksanaan bisnisnya itu? Terkait kendala ya karena kita mahasiswa kan, jadi kita kuliah, karena kesibukan kuliah, jadi usaha kita ini agak terbengkalai kita. Itu mungkin menyesuaikan jadwal sih, dan juga dari tim menyesuaikan jadwal dengan tim. Terus tempat usaha, karena kita anak kos di sini kan, anak merantau, itu mungkin kendala kita. Nah, boleh nggak sih spill pendanaannya, mana tahu nih sobat kampus tertarik ikut PMW ini ya? Kebetulan di tahun 2024 ya kalau salah itu, pendanaan dari UNP itu di tahap awal tuh bisa mencapai 5 juta. Terus yang tahap berkembang tuh sekitaran 6 juta. Namun di tahun 2025 ini lebih menarik karena lebih besar angka yang diberikan oleh WP, yaitu 10 juta. 10 juta, wow. Banyak juga ya, Jim. Alhamdulillah. Keren banget ya. Jadi kamu itu bukan cuma aktif di organisasi, tetapi juga produktif dan inovatif nih, Jim, di bidang akademik maupun kewirausahaan ya. Nah, oh ya Mel, selain prestasi dan organisasi, Arnold ini juga ikut ajang UDA Uni FEB 2024 dan berhasil masuk top 3 UDA favorit. Nah, ceritain dong Mel, gimana sih proses dalam mengikuti ajang UDA Uni FEB? Ya.
gimana prosesnya ya. Yang pertama tuh karena cinta sama fakultas sih. Ini sobat kampus karena cinta kepada fakultas ya sobat kampus. Jadi karena cinta fakultas tuh ingin memberikan dampak lah ke fakultas kita. Terus ini juga menjadi wajah fakultas ekonomi dan bisnis karena menjadi UDAUNI itu sebenarnya itu lebih ke duta. Ya, di mana kami bisa menjadi wajah fakultas ekonomi dan bisnis. Jadi jikalau ada pertemuan-pertemuan, jikalau ada permohonan bantuan yang masuk, kami bisa menolong di UDAUNI itu. Terus prosesnya itu ya karena ambisius dalam mencapai suatu hal. Oke sobat kampus, ternyata Arnold ini adalah seorang yang sangat ambisius. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira di ajang UDAUNI ini kegiatannya apa aja nih, Pak? Kegiatannya apa aja yang diikuti, terus kayak gimana sih penilaiannya dalam acara ini? Untuk kegiatan UDAUNI ini berarti tahap perlombaannya ya. Dimana yang pertama tuh ya daftar dulu kan, administrasi, terus dicek lagi kan wawancara kami itu kemarin tuh. Lalu setelah wawancara pengumuman nih beberapa finalis. Nah kebetulan di FEB sendiri tuh ada 7 finalis, tapi 7 pasang, ada 14 orang. Itu udah terpilih. Nah, terus setelah adanya finalis, kami di karantina namanya. Karantina selama 3 hari sebelum puncak ya. Dimana karantina pertama itu mengenai pembekalan personal branding. Dimana kita membuka personal branding kita. Yang kedua di karantina kedua itu kami belajar mengenai public speaking karena itu emang intinya dalam menjadi UDAUNI. Lalu yang karantina ketiga itu kami belajar mengenai bagaimana opening dance, opening number untuk di grand final. Pas di grand final, istilah segera penilaian segera, di mana ada tanya jawab sama juri juga. Karena nanti ada penilaian, itu kami diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut selama 1 menit. Jadi ada pertanyaan, misalnya kemarin tuh kebetulan wakil dekan kami sendiri, wakil dekan 1 yang menjadi juri itu bertanya kan terkait fakultas ekonomi dan bisnis. Lalu yang menjadi finalis UDAUNI ini akan menjawab selama maksimal 1 menit. Oke lanjut ya. Apa sih kira-kira keuntungan kalau kita terpilih menjadi UDA favorit di Arnold? Keuntungan mungkin dari menjadi duta aja udah banyak untungnya, karena apapun kegiatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kami diundang untuk menghadiri kegiatan. Terus dari Pilaca itu ya kami dikenal sama dosen sampai wakil kami ibaratnya kawan kami ya. Karena bapak itu memang merangkul itu sama kami gitu. Jadi kami dekat sama wakil dekan, pak dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga ya menjadi wajah FEBWP itu kayak satu kebanggaan karena bisa ibaratnya menginspirasi orang. Karena kebetulan kami sekarang lagi buka apa juga UDAUNI. Jadi kemarin tuh sampai pendaftaran sebanyak 30-an orang. Karena mungkin motivasinya terinspirasi dari kami juga. Yang dipilih itu misalkan nih dari 30 peserta berapa orang tuh yang dipilih? Kalau terkait itu kebetulan di ketentuan kami itu ya sama kayak kami 7 pasang, 7 uni. Kira-kira apakah pengalaman organisasi memberi dampak besar terhadap pengembangan diri sendiri? Terkait itu saya sangat setuju karena dari organisasi itu ibaratnya pembelajaran yang nggak ada di bangku kuliah justru bisa berdampak di bangku kuliah kita. Yang pertama kita aktif bicara kita. Rata-rata kalau saya tengok kan teman-teman itu kenapa nggak pernah bicara gitu. Entah karena memang nggak ada wadah untuk dia bisa berani gitu. Di organisasinya di wadahnya. Jadi saya dibentuk di organisasi itu sehingga saya aktif di kelas, terus lebih memaksimalkan waktu karena waktu itu sangat berarti untuk kita gitu. Berarti pengalaman di organisasi ini memberi dampak yang besar ya buat pengembangan diri Arnold nih sobat kampus. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih prinsip yang terus Arnold pegang biar di tengah kesibukan akademik, organisasi, dan prestasi?
Kalau prinsip hidup, kalau itu saya terus menjawab, yaitu maju terus atau terus berprestasi. Yang artinya kita harus memaksimalkan segala hal, kita harus mencapai puncaknya. Kalau kita sudah terlibat di satu tempat, ambil titik puncaknya, ambil posisi puncaknya. Itulah yang saya terapkan di dalam kehidupan saya. Keren sekali ya prinsip Iya. hidupnya Mel. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Banyak hal inspiratif yang bisa dipetik mulai dari manajemen waktu, pentingnya organisasi, dan semangat untuk terus berkembang ya Arnold. Nah, setuju banget Mel. Arnold ini adalah contoh bagi kita kalau misalkan mengikuti organisasi dan juga ikut sebagai ketua umum PPP itu tidak menghalangi kita untuk berprestasi secara akademik. Oke, baik. Terima kasih kepada Dini dan Amel karena telah membawa saya ke sini juga, bisa bercerita, berdiskusi santai, dan juga mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang mendengar gitu. Jadi harapannya ya tetap semangat bagi kita semua, karena apapun hidup kita, kitalah yang menjalani. Mantep banget ya. Oke sobat kampus, sampai di sini dulu ya episode Inspire Talk kita kali ini. Nah, jangan lupa follow, like, dan subscribe di podcast ini biar makin banyak yang terinspirasi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye! Bye bye.